Kalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin ya. Di sini dikatakan belas kasihan menang atas penghakiman. Dikatakan di kalimat sebelumnya, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Amin ya. Jadi belas kasihan itu menang atas penghakiman. Tetapi orang yang tidak berbelas kasihan akan mendapatkan penghakiman, atau penghakiman akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan juga. Selama di dunia kita tahu penghakiman yang dikatakan itu selalu penghakiman mengenai Tuhan Yesus. Nanti setelah kesudahannya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin ya. Penghakiman tidak berlaku terhadap orang-orang yang berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tetapi orang yang tidak berbelas kasihan juga akan mendapatkan penghakiman yang tidak berbelas kasihan juga. Amin ya. Kita sering mendengar ya, atau jemaat Tiberia sering mendengar bagaimana almarhum pendeta Yesaya Pariaji sering bersaksi kepada jemaat ya, waktu beliau masih hidup ya. Beliau mengatakan kalau memohon kepada Tuhan Yesus untuk menggantikan orang-orang yang tersiksa di neraka saat itu. Ceritanya itu kalau Pak Pariaji bilang benar-benar menyayat hati. Pak Pariaji sampai memohon untuk menggantikan. Karena apa? Tidak tahan oleh jeritan kesakitan yang dialami orang-orang di neraka. Itu kesaksian yang diberikan oleh almarhum pendeta Yesaya Pariaji yang sering didengar oleh jemaat ya, jemaat Tiberia, salah satunya saya. Orang yang tidak berbelas kasihan akan mendapatkan penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Tuhan Yesus, Allah kita Bapa Tritunggal, Allah, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah Tuhan yang maha belas kasihan. Bahkan untuk menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, bagian dari dirinya sendiri dikirim ke muka bumi. Tetapi saat kesempatan selesai, atau saat manusia sudah menutup usia di muka bumi ini, maka belas kasihan yang dipraktekkan selama hidup itu yang menyelamatkan. Belas kasihan yang dilakukan tentu saja oleh karena kita mengasihi Tuhan ya. Amin. Tetapi orang yang tidak berbelas kasihan akan mendapatkan penghakiman yang tidak berbelas kasihan juga. Dan kita, ingat, kita diselamatkan karena belas kasihan dari Tuhan Yesus. Kita menang atas penghakiman itu karena apa? Belas kasihan Tuhan Yesus saja yang menyelamatkan kita. Ini kita saling mengingatkan. Di sini diingatkan. Dikatakan juga, kenapa saat ada orang kaya datang dan orang miskin datang, perlakuannya beda. Di surat ini dikatakan, bukankah orang-orang kaya yang saat itu menyiksa Tuhan yang mulia diingatkan seperti itu? Bukankah dikatakan ini ya,
Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang hujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Nama yang mulia, Tuhan Yesus dihujat. Padahal karena Tuhan Yesus, kita menjadi milik Allah. Ini diingatkan. Karena apa? Di perikop mengenai orang yang rendah dan orang yang kaya, kesombonganlah yang membedakan antara orang yang miskin dan orang yang kaya. Tetapi kita tahu juga banyak orang yang diberkati. Dikatakan di sini juga, dikatakan di ayat 5 ya. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ahli waris kerajaan itu diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi saat ada orang yang datang ke gereja, diingatkan, jangan membeda-bedakan. Amin ya. Makanya saat kita diberkati, selalu ingat bahwa kita diberkati karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Apa gunanya kita mendapatkan dunia dan melupakan Tuhan Yesus? Padahal belas kasihanlah dari Tuhan yang menyelamatkan kita dari penghakiman. Dan di sini diajarkan jangan memandang muka. Berarti diskriminasi itu sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu dan ini masih relevan sampai sekarang. Ini kita benar-benar diingatkan ya. Hal yang menyelamatkan kita. Amin ya. Peringatan-peringatan atau surat-surat ya yang dirangkum di Alkitab ini benar-benar menguatkan kita ya, mengajarkan kita untuk selalu berbelas kasihan, untuk selalu tidak sombong karena kita tahu itu kenajisan di mata Tuhan. Amin ya, untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Dan kita tahu kita menjadi ahli waris kerajaan karena kita mengasihi Dia. Maka kita menjadi ahli waris atau diberkati.